Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Setiawati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar 1 mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Saya dari jurusan Sistem Informasi dan dengan dosen pengampu Bapak Budiantoro Dr. Andes MA. Ini adalah contoh soal pertemuan ke-1, yaitu jumlah produksi tiap hari dari sebuah pabrik adalah sebagai berikut. Hari pertama sama dengan 5 unit, hari kedua sama dengan 3 unit, hari ketiga sama dengan 8 unit, hari keempat sama dengan 9 unit, hari kelima sama dengan 12 unit, hari ke-6 sama dengan 6 unit, hari ke-7 sama dengan 8 unit, hari ke-8 sama dengan 9 unit, dan hari ke-9 sama dengan 5 unit, dan hari ke-10 sama dengan 4 unit. Nah, jika dibuat diagram, maka akan bergambar seperti ini. Ini kan hari pertama sama dengan 5 unit. Jadi ini hari pertama sama dengan 5 unit, terus hari kedua sama dengan 3 unit, hari ketiga sama dengan 8 unit, hari keempat sama dengan 9 unit, hari kelima sama dengan 12, terus hari ke-6 sama dengan 6 unit, hari ke-7 sama dengan 8 unit, hari ke-8 sama dengan 9, dan hari ke-9 sama dengan 5 unit, hari ke-10 sama dengan 4 unit. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu dari 30 orang yang diwawancara didapat hasil sebagai berikut. 10 orang suka matematika, 15 orang suka statistik, 13 orang suka akuntansi, dan 2 orang suka fisika. Dan ini adalah grafiknya seperti ini, teman-teman, tampilan grafiknya. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal ke pertemuan kedua, yaitu data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa. Itu ada 23, 60, 79, 32, 57, 74, 52, 70, 82, dan seterusnya. Oke, maka jawabannya itu data terkecil sama dengan 10 dan data terbesar ada 98. Nah, di sini kita bisa lihat kan data terkecil ini adalah 10 dan data terbesar itu yaitu 98 dari ke 60 orang mahasiswa ini. Jadi R sama dengan 98 dikurangin 10 sama dengan 88. Jadi rentang atau jangkauannya adalah sebesar 88. Yang kedua, banyak kelas K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 60 sama dengan 6,8. Jadi, banyak kelas adalah sebanyak 7 kelas. Ketiga, panjang kelas P sama dengan 88 per 7 sama dengan 12,5 mendekati 13. Untuk yang keempat, ujung bawah kelas pertama adalah 10. Dibuat beberapa alternatif, ujung bawah kelasnya itu 10, 9, dan 8. Maka batas bawah kelasnya adalah 9,5 bagi 8,5 dan 7,5. Jawab lanjutan yaitu yang kelima, batas atas kelas pertama adalah batas bawah kelas ditambah lebar kelas, yaitu sebesar min 9,5 ditambah 13 sama dengan 22,5, 8,5 ditambah 13 sama dengan 21,5, min 7,5 ditambah 13 sama dengan 20,5. Yang keenam, ujung atas kelas pertama adalah sebesar min 22,5 dikurangi 0,5 sama dengan 22, minus 21,5 dikurangi 0,5 sama dengan 21, dan minus 20,5 dikurangi 0,5 sama dengan 20. Untuk jawaban alternatif selanjutnya itu ada alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Alternatif 1, 8 di minus 20, 21 minus 33. Nah, jadi bisa bebas memilih alternatif yang mana yang menurut kalian lebih gampang. Oke, selanjutnya itu nilai tengah kelas adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas per 2 sama dengan 8,5 ditambah 21,5 per 2 sama dengan 15. Yang ke-8 yaitu frekuensi kelas pertama adalah 3. Ini adalah jawaban untuk distribusi frekuensi nilai ujian akhir mata kuliah statistika yang terdiri dari interval kelas, batas kelas, nilai tengah, dan frekuensi, yang mana jumlahnya yaitu dari frekuensi total keseluruhannya itu ada 60. Oke, selanjutnya ini adalah contoh soal pertemuan ketiga. Tentukan simpangan kuartil dari data. Nilainya itu ada 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60, 64,
65 sampai 69, 70 sampai 74. F ini adalah frekuensinya dan jumlah frekuensinya adalah yaitu 40. Untuk jawabannya itu, untuk menemukan Q1 kita perlu sama dengan 1/4 dikali 40 data. Atau 10 data jadi Q1 terletak pada interval ketiga dengan B sama dengan 54,5, P sama dengan 5, dan F sama dengan 9, dan F sama dengan 10. Jadi nilai Q1 sama dengan 54,5 ditambah 1,40 per 4 dikurangi 9, dan 4/10. Jadi sama dengan 54,5 ditambah 5 dalam kurung 1/10 sama dengan jumlahnya itu 5,5. Oke, untuk menentukan Q3 diperlukan sama dengan 3/4 dikali 40 data atau 30 data, jadi Q3 terletak pada kelas interval. Keempat dengan B sama dengan 59,5, P sama dengan 5, F sama dengan 19, dan F sama dengan 12. Jadi nilai Q3 sama dengan 59,5 ditambah dalam kurung 3,40 per 4 dikurangi 9 per 12 sama dengan 59,5 ditambah 5. Hasilnya itu 11 per 12. Oke, sama dengan 59,5 ditambah 4,58 sama dengan 64,08. Jadi, jangkauan semi interkuartil adalah simpangan kuartil dari data di atas adalah Q sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 dikurangi Q1 sama dengan 1/2 dalam kurung 64,08 dikurangi 55, jadi hasilnya yaitu 4,54. Oke, untuk contoh soal pertemuan keempat itu contoh soalnya sebagai berikut. Dalam sebuah populasi yang terdiri dari pembaca majalah, presentase, pembaca majalah, Ananda, Bobo, dan Cempaka, serta kombinasinya adalah sebagai berikut. Ananda yaitu 7,3%. Terus Bobo sama dengan 7,9%. Cempaka sama dengan 11,5%. Oke, di sini Ananda dan Bobo itu totalnya itu ada 6,7%. Ananda dan Cempaka totalnya itu ada 81%, 8,1%. Bobo dan Cempaka totalnya itu ada 2,7%. Jadi total keseluruhan dari Ananda, Bobo, dan Cempaka yaitu 5,1%. Oke, untuk pertanyaannya itu, yang pertama, berapa persen dari populasi yang ternyata membaca paling sedikit 1 dari 3 majalah tersebut? Untuk yang kedua, yaitu berapa probabilitas seseorang yang dipilih secara random dari populasi tersebut yang membaca majalah Bobo atau Cempaka? Langsung saja kita jawab ke pertanyaan yang pertama, yaitu kita masukkan dulu rumusnya. P sama dengan A, iris B, iris C sama dengan P dalam kurung A, dan seterusnya. Kita masukkan dulu rumusnya. Sama dengan 7,3, kita masukkan nilainya, teman-teman. 7,3 ditambah 17,9. Setelah ini dimasukkan sesuai rumus yang di atas, ditambah 19